Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa tajibulan wajib zakatul fitri apa zakat fitrah. Wa yuqalu lan diucapno laha kedue iki zakatul fitri. Zakatul fitrati apa zakat fitrah. Ayil khilqati tegese penciptaane makhluknya. Bisalah tati asya'a kelawan telu piro-piro suwiji-wiji. Zakat fitrah itu penyebab kewajibannya ada 3 hal. Al-islami rupane Islam. Atau kita baca al-islamu. Berarti mentakdirkan mubtada. Wahia al-islamu. Fala fitrata mongko ora ono zakat fitrah iku maujud iku wajib ala kafirin ing atase wong kafir asliin kang asli. Illa fi raqiqihi kecuali ing dalem budake iki kafir. Wa qaribihi lan kerabate kafir al muslimaini kang Islam karune. Penyebab kewajiban zakat fitrah yang pertama adalah beragama Islam. Ini sudah maklum. Karena ketika orang itu berikrar syahadat, bersaksi sungguhnya Tuhannya hanya Allah, kemudian ajarannya mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia harus siap diberi takalif, diberi tugas-tugas. Salah satu tugasnya adalah membayar zakat fitrah. Karena persyaratannya harus Islam dulu, maka kalau ada orang kafir sejak lahir, asli memang kafir, tidak pernah masuk agama Islam, maka ini orang kafir ini tidak mempunyai kewajiban zakat fitrah sama sekali. Kecuali kalau dia ini adalah orang yang mempunyai budak. Budak yang wajib ditanggungnya. Maka budak ini harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Atau punya kerabat yang masuk Islam. Maka kerabatnya ini juga harus dikeluarkan zakatnya. Dia harus nanggung. Kenapa kok rokik atau budak ini harus ditanggung sayyidnya, harus ditanggung juragannya? Karena rokik atau budak ini kan walaupun manusia, tapi dia ini hukumnya seperti ternak. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kalau dulu itu ada perbudakan. Dan itu berusaha dihapus oleh Islam. Karena memang perbudakan itu sangat dibutuhkan, sangat digemari oleh orang-orang zaman dahulu. Maka untuk menghapus perbudakan sama sekali ini ya agak sulit. Jadi oleh Islam itu dihapus sedikit demi sedikit. Caranya bagaimana? Ketika ada hukuman kafaroh misalkan ya. Misalkan ada orang jima di bulan Ramadan di siang hari, maka harus memerdekakan budak. Ya. Atau tidak sengaja atau membunuh orang yang salah. Ya. Salah membunuh, salah sasaran. Misalkan dia berburu di hutan, sudah menyiapkan anak panah, begitu ditembak ternyata kena orang. Nah, untuk membayar kafarohnya ini, untuk kafaroh kesalahan membunuh orang muslim seperti ini, maka diwajibkan untuk memerdekakan budak. Ya.
Jadi dihilangkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada sama sekali. Budak itu seperti ternak, jadi hanya diberi tempat tinggal. Tempat tinggalnya ya bersama juragannya, bersama sayyidnya. Dan hanya diberi makan. Dia diberi tugas untuk kerja, membantu juragan. Tapi tidak diberi gaji, tidak diberi upah. Ya, ada perbedaan ya, antara budak dengan buruh. Nah kalau budaknya muslim atau dia punya kerabat yang muslim, misalkan orang tuanya masuk Islam atau anaknya masuk Islam, maka dia harus membayarkan zakat dari budak dan kerabatnya ini. Wa bi ghurubi syamsi lan kelawan mendelepe srengenge min akhiri yaumin saking akhiri dina min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Wahina idzin lan ing dalem semangsane ghurubi syamsi ila akhirih fatukhraju mongko ditokno zakatul fitri apa zakat fitrah amman saking wong atau atas nama orang ya. Mata ingkang mati sapa man ba'dal ghurubi ing dalem sause surupe srengenge. Dunaman ora kok wong wulida, ora kok bocah ya. Wulida ingkang dilahirno sapa man ba'dahu ing dalem sause ghurubi syamsi. Yang kedua adalah si muslim bisa terkena kewajiban zakat kalau dia ini masih merasakan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Artinya dia ini hidup di bulan Ramadan dan ketika masuk bulan Syawal dia juga masih hidup. Kalau kalender Hijriyah pergantian tanggal itu bukan jam 12 malam. Pergantian tanggal ini ba'dal huruf ya. Kalau kalender Masehi kan jam 12 malam. Jadi kemarin tahun baruan itu kan banyak orang cangkruk ya. Di pinggir jalan siap-siap bawa trompet. Ada yang bakar-bakar. Nah, kalau yang nggak keluar ke kota ya bakar-bakar di depan rumah. Alhamdulillah gurame saya laku keras. Ini kalau tahun Masehi kan jam 12 malam. Tapi kalau tahun itu tahun Hijriah, ketika huruf maka sudah berganti bulan, sudah berganti tanggal. Nah, sekarang misalkan tanggal 2 Rajab ya. Nah, hari Sabtu kemarin kan 1 Rajab. Kemudian tanggal Ahadnya ini tanggal 2 Rajab dihitung mulai malam Ahad. Kalau sekarang sudah malam Senin maka sekarang tanggal 3 Rajab. Jadi istilahnya kalau dalam Islam itu malam Ahad, malam Senin. Jadi kalau besok hari Senin, maka dikatakan sekarang ini malam Senin. Bukan Ahad malam, bukan. Senin malam, bukan. Jadi caranya seperti itu. Kalau dalam istilah Islam itu jangan sampai dirubah-rubah. Kita punya istilah sendiri. Kita harus fanatik pada agama kita sendiri. Alhasil orang yang hidup di bulan Ramadan dan dia masih hidup ketika masuk bulan Syawal ini wajib untuk membayar zakat fitrah. Walaupun hidup hanya beberapa detik setelah azan maghrib. Kan hurubus syamsi atau tenggelamnya matahari ini kan pertanda masuknya waktu maghrib. Ketika hurubus syamsi ditandai dengan tarahim yang sudah selesai,
wa ala alika wa ashabika ajma'in. Ini huruf, kemudian beduk dipukul, dur 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 dur. Orangnya ini ternyata naza. Setelah itu meninggal dunia. Belum sempat sholat maghrib sudah meninggal dunia. Maka wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena dia masih ada nyawanya ketika bulan Ramadan dan ketika bulan Syawal. Lain kalau bayi yang dilahirkan setelah tenggelamnya matahari, maka dia ini tidak wajib untuk dizakati. Tapi kalau dia lahir beberapa menit sebelum ghurubus syamsi, lahir belum maghrib lahir, kemudian masuk bulan Syawal, dia hidup, ya, maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia menemukan 2 bulan, ya, bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Wa wujudul fadli, wa wujudil fadli lan rupane onone turahan. Wa huwa utawi al fadlu yasarus syakhsi iku sugih wong utawa gampange wong bima kelawan perkara yafdulu ingkang lebih apa ma an qutihi saking makanan pokoke keluargane iki. Syakhs waquti saking makanan pokoke iki syakhs waquti iyalihi lan makanan pokoke keluargane iki syakhs fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina. Ai yaumil idi tegese ing dalem dina Idul Fitri. Wa kadza lan niku kaya mengkono-mengkono yaumul idi lailatuhu utawi bengine Idul Fitri aidon kelawan maneh. Yang ketiga, dia ini punya kelebihan rezeki. Nah, untuk dia dan keluarganya. Dan di sini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Kalau dalam naskah kitab Fathul Qorib ini lebih dari makanannya. Sebenarnya bukan hanya makanan. Jadi dia punya harta itu yang lebih untuk kebutuhan primernya secara keseluruhan. Ya, kebutuhan yang memang kalau tidak ada itu dia susah. Misalkan pada waktu itu dia tidak punya pakaian yang layak pakai. Tidak punya baju yang layak pakai. Kemudian dia ini punya uang untuk membeli baju buat dirinya sendiri dan keluarganya. Uang ini pas. Uang ini pas, gak lebih. Maka dia tidak wajib zakat. Meskipun dia punya punya jatah untuk makan. Ya. Kalau malam kalau Idul Fitri nggak punya baju baru kan ya melas. Melas kelihatan ngenes itu ya. Bajunya sudah tidak layak dipakai, itu ya sudah sangat jelek lah. Misalkan sudah robek-robek, banyak tambalannya, kelihatan kelihatan kok seperti orang fakir. Walaupun dia punya jatah untuk makanan, tapi kalau dia nanti mengeluarkan zakat dia tidak bisa beli baju yang layak, maka dia ini tidak wajib untuk zakat fitrah pada waktu itu. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, kalau dia ini misalkan andaikan mengeluarkan zakat, maka dia tidak cukup untuk membayar kontrakan rumah. Nah, ini juga tidak wajib untuk zakat.
aduh ini sudah akhir bulan, awal bulan ini ya, ibu kos atau apa yang punya rumah nah, biasanya nagih. Ini ada uang pas, yang satu untuk makan keluarga dan ini untuk kontrakan. Nanti kalau saya buat beli beras untuk zakat fitrah nggak bayar kontrakan, ya jadi gelandangan saya lah. Ini tidak wajib untuk zakat ya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan primer yang sekira kalau itu tidak ada susah. Misalkan ya contohnya kalau sekarang ini bayar listrik juga itu ya. Nanti kalau tidak ada listrik dia ini sumurnya nggak ada timbanya, nggak bisa ngambil air, kemudian apa gas LPG misalkan. Sekarang kan jarang orang pakai kayu, semuanya sudah serba serba apa simple, serba enak ya, nggak perlu korek, cukup putar knop, tek sudah nyala. Nah, kalau gas LPG-nya ini ndak ada, sementara dia ini mau bayar zakat, waduh nanti saya nggak bisa beli gas LPG, nggak bisa masak ketika hari raya. Nah, ini maka dia juga tidak wajib untuk zakat. Tapi kalau lebih untuk kebutuhan primer, nah, maka wajib untuk zakat. Wa yuzaki lan ngetokno zakat asyakhsu sopo awak-awakan utawa wong an nafsihi atas nama awak dhewe iki syakhs, wa amman lan atas nama wong talzamu ingkang wajib hu ing iki syakhs nafaqatuhu opo nafkai ikiman minal muslimina saking piro-piro wong Islam. Orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkah hariannya itu ya. Misalkan sekarang ini ya saya mengeluarkan zakat untuk saya punya istri saya kan tanggungan saya, maka harus saya keluarkan. Kemudian saya punya anak yang belum balik, ini ada 4, yaitu kewajiban saya semuanya. Kalau yang sudah balik 2, itu bukan kewajiban saya. Jadi kalau mengeluarkan zakat untuk 2 anak yang sudah balik ini harus istidzan dulu ya, harus minta izin sampean anakku yang besar ini kamu zakatnya saya keluarkan ya, saya bayarkan zakatnya, harus istidzan seperti itu ya. Fala yalzamu mongko ora wajib alal muslimi ing atase ngadane jenengan alal muslimi atau al muslimah. Oh, nggak ada ala nih. Lek teng kitab lintune kados wonten. Alal muslimi ing ngatasi wong Islam fitratu abdin apa mitrai kawula wa qaribin lan kerabat wa zaujatin lan bojo wedok kufarin ingkang kafir-kafir kabeh. Wa in wajabat senajan wajib nafaqatuhum apa nafkai abdin qaribin zaujah wa idza wajab. Sudah ini. Kalau dia ini punya budak atau kerabat atau istri yang kafir tidak beragama Islam, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat atas nama mereka. Walaupun dia wajib untuk memberi nafkah pada mereka. Wa idza wajabat lan ing dalem nalikane wajib al fitratu apa zakat fitrah ala syakhsi ing ngatasi awak-awakan fayukhriju mongko
ngetokno sopo iki syakhs so'an ing satu sok mingkuti baladi saking makanan pokoke daerah iki syakhs. Nah, ketika zakat fitrah itu wajib pada seseorang, maka dia harus mengeluarkan satu sok. Satu sok itu ukuran orang-orang sini ya. Ukurannya untuk beras ini sekitar 2,7 on. Tapi biasanya mau nimbang segitu itu aduh daripada ribet-ribet langsung 3 kilo biasanya ya. Satu sok ini adalah 4 mud ya. Berarti satu mudnya itu 7 on kurang. Nah, 7 on kurang. Maka itu harus dikeluarkan, dan yang dikeluarkan itu adalah jenis bahan makanan yang umum di situ. Di sini orang-orang Lumajang misalkan, atau lebih khususnya itu daerah saya sendiri, Desa Kelanting ini. Kebanyakan orang itu kan makan nasi. Nasinya dari beras. Maka kita mengeluarkan zakat itu berupa beras. Jadi jangan sampai mengeluarkan jagung. Lah orang sini kan makan jagung kan nggak umum. Nanti biasanya ya, waduh kok diberi zakat jagung. Dikira ayam ayam peliharaan. Nanti ya nggak manfaat nanti, karena dia nggak mau ya. Jadi harus makanan pokok yang berlaku di daerah situ. Pernah ya ada kejadian seperti ini. Kawan kita ya, Hafizahullah Ustadz Zainal ini didatangi orang. Orangnya bayar zakat. Ustadz, saya bayar zakat. Ya. Kemudian orangnya ini mengeluarkan zakatnya. Zakatnya ini terdiri dari gula, mie keriting, minyak goreng, dan bahan-bahan sembako yang lain ya, seperti kecap. Loh, ya tertawa kan, tertahan nih Ustadz Zainal. Bu, kalau seperti ini nggak sah zakatnya ya. Kenapa Ustadz? Ya karena zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok ya. Harus berupa makanan pokok ya. Jadi ya berupa beras kalau di sini. Kalau berupa tempe ya nggak boleh karena bukan makan pokok, kan lauk. Nah, apalagi berupa seperti itu. Sebenarnya kalau ibu ini mau zakat sesuai dengan tuntunan fikih ya lebih murah dari apa yang ibu keluarkan ya. Misalkan sekarang ini beras kan harganya berapa? 15.000 ya. Kita mengeluarkan 3 kilo kan cuma 45.000. Lah kalau beli minyak goreng 1 liter, mie keriting panda itu, terus ditambah gula, ada kecap, caos dan lain-lain, berapa sudah ya? Mungkin 100.000 ada ya. Ini mengeluarkan zakat itu harus ada ilmunya ya. Kalau tidak sesuai dengan ilmu ya maka nanti zakatnya nggak sah ya. Kalau zakat yang lain boleh ya, misalkan zakat mal, zakat perdagangan, nah, tidak berupa makanan pokok nggak masalah. Misalkan ada orang ini pekerjaannya adalah sebagai pedagang keliling atau PKL, pedagang kaki lima. Dia mau dagang nggak ada modal, maka bisa dirupakan uang untuk dia beli bahan-bahan dagangannya, misalkan buat mie atau bakso. Dia nggak punya rombong, maka zakatnya ini kita rupakan sebagai rombong tempat dia ini
gerobak rombongan bahasa Jawa. Jadi gerobak untuk jualan itu bisa seperti itu ya. Terus ada orang tentara ya, tentara yang perang fisabilillah, nggak punya alat perang, ya belikan senapan atau belikan pedang. Seperti itu enggak masalah kalau zakat selain zakat fitrah ya. Tapi kalau zakat zakat ini pertanian, kalau di mazhab kita itu tetap harus dikeluarkan hasil buminya itu ya. Nah, loh kok apa bisa bisa nanti zakatnya ini dibelikan modal usaha yang begitu besar, makanya zakat itu harus dikoordinir supaya nanti untuk memberikannya itu bisa nominalnya besar. Misalkan kalau di sini banyak orang kaya yang mengeluarkan zakat, ya harus ada amil, harus ada lembaga yang menangani zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sayangnya bas desa ini sayangnya nggak jalan, padahal ada itu bas desa itu ya. Nah, kalau bas di kota kan ada ya, basis. Jadi harus dibentuk oleh aparat, harus dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menangani zakat ya. Misalkan presiden menunjuk menteri, ada menteri zakat, maka menteri zakat ini harus melantik ya. Jadi kalau orang itu tidak dilantik oleh pemerintah, kemudian dia mengkoordinir zakat sendiri, kalau dia ini kaya maka tidak bisa berstatus amil yang menerima zakat, tidak bisa ya. Maka dia ini disebut sebagai mutabarrik atau orang yang bekerja sukarela atau sukarelawan. Ingkana lamun ono sopo wong baladian iku bangsa daerah. Fa ingkana mongko lamun ono fil baladi iku ing dalem daerah akwatun opo piro-piro makanan pokok. Ghalaba kang ngelindih ba'duha opo sebagian iki akwat ay ala ba'din wajaba mongko wajib al ikhraju apa ngetokno minhu saking ba'duha ya. Kalau di sebuah daerah itu yang berlaku makanan pokok itu kok macam-macam ya. Misalkan masyarakat sekitar sini misalkan ya, kadang-kadang makan nasi, kadang-kadang makan jagung, atau makan juwawut itu. Juwawut kemarin kan wajib dizakati juga kan ya. Syair dan lain-lain itu. Nah, maka maka wajib untuk mengeluarkan zakat dari macam-macam jenis bahan makanan tadi ya, keterangannya dalam kitab Fathul Qorib seperti itu ya. Jadi mengeluarkan beras, mengeluarkan jagung juga, mengeluarkan juwawut. Tapi kalau juwawut di sini tidak ada kayaknya ya. Paling ya jagung sama beras gitu aja. Ya enak malah dicampur. Tadi pagi saya makan nasi jagung, nasi barokah. Kenapa kok nasi jagung kok dikatakan nasi barokah? Kalau memang ada dua jenis makanan dicampur jadi satu, itu berkah. Dan memang betul, saya rasakan berkah. Apa? Jadi nggak mudah lapar. Kalau kita makan nasi jagung itu benar memang ya, apa kata Rasulullah, ada dua makanan dicampur ini barokah ya. Walau kana lan lamun ono asyakhsu sopo wong fi badiyatin iku ing dalam desa, lakuta kang ora ono makanan pokok iku maujud fiha ing dalam badiyah,
akhraja mau ngetokno sopo iki syakhs mingkuti aqrabil biladi saking makanan pokoke luwih cedheke pira-pira daerah ilahi maring syakhs. Nah, kalau ada orang itu masuk di sebuah daerah, di situ tidak ada makanan pokok. Naudzubillah ya. Seperti mana itu Ethiopia. Ya. Ethiopia ini daerah yang minus ya, daerah yang sangat kekurangan. Ya. Saya lihat itu orang-orangnya ini sampai tidak bisa berdiri. Mereka itu kemana-mana merangkak. Karena apa? Ya karena memang nggak makan, nggak ada yang bisa dimakan di situ. Kalau bantuan dari PBB ini nggak telat untuk nyampe, perut mereka ini bisa bersatu dengan punggung. Bahkan ketika radio Damu itu menayangkan on air ya, ada salah satu dari ulama kita itu ceritanya seperti ini. Ada dialog interaktif dari televisi Islam di dunia. Entah itu Al Jazeera, entah apa itu. Di situ ada dialog interaktif yang diasuh oleh salah satu ulama kaliber dunia. Pertanyaan dari seluruh dunia itu dijawab sama beliau, memang alim ya. Nah, ketika itu ada yang bertanya dari Ethiopia. Dia ini bertanya sambil terbata-bata ngomongnya. Nah, Syekh, apakah puasa saya ini sah? Saya berpuasa itu tanpa sahur dan tanpa berbuka. Langsung menangis ya Syekhnya. Bagaimana tanpa sahur dan tanpa berbuka? Artinya dia tidak makan sama sekali. Nah ini ada memang daerah seperti itu ya. Nah kalau kita masuk ke daerah seperti itu maka kita keluarkan makanan pokok yang lebih dekat dari daerah itu. Misalkan orang daerah situ makannya makan gandum. Ya jangan diberi beras, jangan. Ya mungkin nanti perutnya nggak cocok. Jadi diberi makanan pokok yang dari daerah lebih dekat. Karena apa? Biasanya ya, daerah terdekat itu memang yang paling banyak dikonsumsi makanannya oleh daerah tadi. Orang situ kalau mampu untuk mencari ke luar daerah, paling ya daerah terdekat itu yang diambil ya. Yang dijadikan bahan konsumsi makanannya paling ya tetangga sebelah. Jadi jangan yang dari jauh ya. Waman utawi sapane wong lam yusir iku lamun ora gampang ora sugih sapa iki jenenge mauman bisain kelawan saksok bal bi ba'dhihi tapi kelawan sebagian sok lazima mongko wajib hu ing man dzalikal ba'du apa mengkono-mengkono rupane sebagian mang. Ada orang makanan untuk kebutuhan keluarganya ini sudah tercukupi, cuma kelebihannya yang mau dizakatkan itu tidak ada, tidak mencapai satu sok. Ya. Misalkan dia punya 4 anggota keluarga, dia ini satu keluarga 4 orang ya. Dia, istrinya dan 2 anak. Ini kan masing-masing mengeluarkan berapa? Satu sok ini dikali 4. Nah, kita ambil maksimalnya saja ya. 3 dikali 4 berarti sama dengan 12 kilo. Nah, pada waktu dia ini punya kelebihan harta, kok hanya 7 kilo beras yang lebih itu ya. Yang lain ini untuk jatah makan 1 hari ini dan untuk kepentingan untuk
bahan-bahan pokok yang lain, ya maka 7 itu dikeluarkan. Itu. Jadi kalau tidak bisa keseluruhan, maka sebisa mungkin. Jadi mala yudrogu kulluh la yudrogu kulluh, itu ada kaidah fikih seperti itu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan sepenuhnya, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Kita tidak bisa membayar zakat, ada kelebihan harta tidak cukup untuk zakat fitrah. Misalkan tadi butuhnya 12, ternyata punya cuma 7. Maka jangan sampai, oh saya tidak punya kelebihan, ya sudah nggak zakat sama sekali. Jangan sampai ditinggalkan keseluruhan zakatnya. Ya yang punya itu yang harus dizakatkan. Nah, itu ya. Wa qadruhu utawi kadari sok. Ayis so'i tegese sak sok. Khamsatu arpolin. Iku 5 piro-piro ritel. Wa thuluthun lan sepertelu bil iraqi kelawan ritel Irak. Ya. Ini ukuran ritel ini ya. Kalau kita ingin tahu lebih jelas, yaitu cari kitab Fathul Maqadir ya. Nah, tahu terjemahan dari ukuran-ukuran syarak itu kan sudah banyak sekarang ya. Nah, lebih mudahnya yang saya sebut di awal tadi, 1 sok itu sekitar 4 mud. 1 mud adalah 7 on kurang ya. Atau biasanya yang sudah berlaku di sini itu 1 sok itu adalah 2,7 kilo ya. 2 kilo lebih 7 on. Nah ini. Wasabaqo lan wis keliwat bayanur ridli apa penjelasane ritel. Al-Iraqi kang bangsa Irak fi nisabiz zuru'i ing dalem nisabe pira-pira pertanian. Faslun ay hadza faslun wallahu a'lam bishawab.